Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program acara Ngobrol Santai yang pada kali ini kita akan membahas suatu fenomena di masyarakat kita di Indonesia, di mana ada orang setengah akal ya bisa dibilang atau gila dianggap wali. Wali ini juga katanya bisa sholat di Mekah, bisa sholat di mana-mana, padahal sehari-harinya dia nggak sholat. Terus dibilang juga dia bisa sholat di pepohonan. Terus karena dianggap wali, diminta berkahnya, diminta karamahnya dengan mencoret-coret barang-barang dari si peminta berkah gitu. Dan insya Allah kita akan bahas bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Uji Effendi Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan mahasiswa pasca sarjana di Universitas Islam Madinah. Kita sapa dulu beliau sebelum kita membuka sebelum membahas materi yang akan kita sajikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana kabar Anda sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, nih kita akan bahas bersama-sama tentang fenomena yang ada di negara kita nih, bukan hanya di negara kita ya, mungkin sebagai negara Asia lah. Iya betul. Yang mana dianggap orang gila tuh, dianggap wali. Nah. Istilahnya wali maktub. Nah. Lucu jadi, bukannya lucu ya, memang lucu sih Ustaz, karena orang yang nggak berakal dianggap wali, terus diminta keberkahannya, terus katanya karena dia wali majdub atau wali gila ini dia nggak punya murid gitu, karena memang hatinya orang wali ini katanya dekat sama Allah Taala dan itu dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu gimana kita dari sisi syariat melihat hal tersebut Ustaz? Nah, pertama kita akan membahas siapa itu wali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan sifat wali Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Betul. Terus ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun dengan apa? Kita tahu sendiri apa itu definisi takwa. Definisi takwa itu ya di antara definisinya, karena banyak sekali ya definisi takwa ini, para ulama mendefinisikannya. Di antaranya adalah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dari mulai salat, yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat, zakat, puasa, haji dan amalan-amalan yang lainnya. Bukan mereka yang tidak salat, tidak jumatan, ya tidak menutup aurah. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah memerintahkan kita untuk menutup aurat kita. Ya, seperti itu. Bukan seperti itu. Nah, ini wali dianggapnya wali nggak pakai baju, cuma kolor doang. Ya Allah. Terus gimana Ustaz? Lanjut Ustaz. Ya kita tahulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya adalah akramu khalqillah, ya manusia yang atau makhluk yang paling mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti akhir hari kiamat. Rasulullah adalah yang sebaik-baiknya makhluk ya. Semulia-mulianya makhluk ya. Tapi kana qama minal laili hatta tatafattara qadamah. Dalam hadis Aisyah, beliau itu melakukan salat malam sampai kakinya pecah-pecah. Sampai Aisyah tidak tega dan akhirnya ya mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku suka, aku mau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ya orang mengatakan wali tersebut majdub karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang paling dicintai. Tapi Rasulullah memiliki rujhanul aql, memiliki akal yang sempurna. Bahkan Rasulullah SAW oleh orang-orang musyrikin diejek dengan apa? Gila. Itu sebuah celaan, sebuah cercaan, sebuah celaan kepada Rasulullah. Ya? Betul, penghinaan. Bukan sebuah kesempurnaan. Artinya kita bisa membandingkan Rasulullah di zaman dulu itu disebut atau dituduh gila,
itu penghinaan kepada Rasulullah. Rasulullah. Nah, sekarang ada orang gila disebut wali. Ah, Kebalik. Ini kebalik, ya kebalik. Kita juga bisa lihat sahabat. Ya. Mereka termasuk orang siapa yang paling takwa atau yang memiliki keimanan tertinggi setelah Rasulullah di antara umat? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang memiliki akal yang bagus, bukan akal yang kurang. Ya sepakat ya ulama kalau Abu Bakar adalah orang yang bertakwa, ya termasuk sebaik-baik umat ini, terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar. Ya. Jadi kesempurnaan agama bergantung dengan kesempurnaan akal. Seperti itu. Orang kita aja diperintahkan sholat ya bagi orang-orang yang berakal. Dan inilah yang akan menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat. Sholat salah satu syaratnya adalah berakal. Dengan puasa salah satu syaratnya apa? Berakal juga. Berakal. Kalau tidak berakal tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib amalan-amalan yang lainnya. Karena sudah rufi'al aqlam an thalath, diangkat pena dari 3 jenis golongan. Di antaranya adalah orang gila sampai dia sadar, sampai dia waras kembali. Seperti itu. Nah, anggapan mereka yang beranggapan bahwa wali ini termasuk orang gila gitu, Zat. Maksudnya orang gila termasuk wali. Anggapan mereka adalah kita yang mengkritik mereka dibilangnya akal kita nggak sampai ke situ. Akal kita nggak bisa memahami apa yang mereka pahami. Itu gimana, Ustaz? Padahal yang ngomong ini adalah akademiknya Masya Allah gitu. Nah. Tapi dalam masalah ini kok kayaknya aduh gitu loh. Ya mungkin dia menganggap orang yang kurang akalnya itu sebagai wali karena kejahilan, ya, karena kejahilan atau karena syubhat yang masuk kepadanya. Padahal ya agama kita ini banyak dibangun di atas akal. Seperti tadi sholat aja diperintahkan hanya kepada orang yang berakal. Kemudian dalam Al-Quran apa? La'allakum ta'qilun. Ya, menggunakan ya ulil albab, dipanggil wahai orang-orang yang memiliki akal. Ya, jadi agama kita itu agama yang masuk akal, bukan agama yang dan dalam agama kita tahu ya, sesuatu itu pasti bukan agama kita ini bukan agama yang mustahil. Ya, bukan agama yang mustahil. Agama yang bisa diterima dengan akal atau ya sesuatu ya kecuali memang ada di sana ada beberapa yang tauqifiyah. Ya. Nah, kalau tauqifiyah itu dari mana? Datangnya dari wahyu, bukan hanya itu si fulan ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalil yang menunjukkan kalau mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Justru dalil bertolak belakang dengan itu. Karena kita tadi ya sudah membacakan dalilnya. Kalau memang wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau kita lihat dia tidak beriman, kalau orang gila ya tidak mungkin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, apakah mereka bertakwa? Apakah mereka sholat? Apakah mereka bahkan Jumatan katanya bukan Jumatan di Indonesia ya kan? Di Saudi, di Mekah. Nah, apakah itu bisa ya dia sholat di sana? Bagaimana caranya? Ya. Waktunya berbeda. Nah, jamnya juga berbeda. Jamnya berbeda. Tempatnya juga jauh. Naik pesawat ya mungkin harusnya kalau mau naik pesawat berangkatnya malamnya ya baru berangkat. Nah seperti itu. Nah Ustadz jadi yang dianggap wali, dianggap wali Allah itu adalah memang yang mereka mengerjakan apa sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mendekatkan diri, dan itu sudah ditentukan oleh Allah beserta sahabat. Betul. Nah, logika nggak nyambung adalah ketika ada orang mengaku dianggap wali Allah, amalan sehari-harinya nggak mencerminkan amalan Rasulullah SAW. Hatta para sahabat nggak ada gitu. Betul. Yang seperti itu. Dan aneh, orang yang gila dimintain keberkahan, dimintain karomah. Kif hadza? Bahkan dia sendiri tidak memiliki pahala untuk dilakukan karena sudah diangkat pena dari dia. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu karena dia orang gila ya. Gimana orang gila tidak memiliki taklif? Mungkin ada hal yang perlu kita ketahui, yaitu bagaimana sih kita membedakan antara wali Allah dan wali syaitan. Ya. Karena sebagian orang tertipu ketika ada seseorang yang
mengeluarkan atau mendatangkan dengan yang dikatakan karamah, ya, langsung menyebut ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal kita sendiri tahu para salaf mengatakan, bahkan Imam Syafi'i perkataan dengan yang semisal, ya, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wa la taghtarruh hatta ta'lama mutaba'atahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting di belakang. Iya. Ya. Jika engkau melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, terbang di atas udara, jangan tertipu. Tapi bisa aja Ustaz, pakai perahu, pakai pesawat. Ya. Jangan tertipu, walaupun bisa terbang beneran nih. Jangan tertipu dulu. Sampai engkau tahu bagaimana kondisi dia dengan sunnah Rasulullah, bagaimana pengikutan dia mengikuti sunnah Rasulullah, bagaimana keadaan dia bersama dengan Rasulullah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia termasuk yang mengikuti sunnah Rasulullah atau tidak? Ya, kalau tidak berarti itu bukan, ya, wali Allah. Wali Allah. Nah, ini penting. Di poin terakhir itu adalah kuncinya, ya, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Apa yang sudah Allah perintahkan melalui Rasulullah, kan? Iya, betul. Kalau misalnya ada contoh dari Rasulullah, kita ikuti. Ya. Apalagi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat, kok tidak sholat? Melakukan Jumatan, kok tidak Jumatan? Zakat. Kalau kita percaya berarti kita termasuk orang yang tertipu. Fala taghtarruh, jangan kalian tertipu. Nah, untuk itu, ya, wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mereka memiliki karamah tersebut tidak kapan dia ingin dia bisa mengeluarkan karamah tersebut. Enggak sewaktu-waktu, misalnya saya pengen ini langsung jadi ada karamah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Orang Nabi Musa saja tidak bisa seperti itu, ya. Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular. Ya, bahkan Nabi Musa sendiri takut, ya, merasa takut, ya, seperti itu. Kemudian Nabi Musa apakah dalam lain waktu melemparkan tongkat lagi jadi ular ketika diserang Fir'aun melempar lagi? Tidak, kan? Enggak. Bahkan itu, kan? Ketika beliau lari, ya, sampai terpentok, depan sudah laut, belakang tentara Fir'aun, Nabi Musa gimana? Tapi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memukul tongkatnya ke laut, akhirnya terbelah. Itu kan dari wahyu saja. Dari wahyu. Kalau ada orang wali terus bisa macam-macam mengeluarkan sesuatu yang di luar akal nih. Iya. Terus masyarakat tertipu dengan mengatakan, dia wali itu gimana, Ustaz? Nah, karamah yang dimiliki wali Allah itu tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari karena itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin kuat dengan bertambahnya ketakwaan atau dibacakan Al-Qur'an dan yang semisalnya. Berbeda dengan wali syaitan sebaliknya, ya. Dia pertama menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan tidak melakukan ketakwaan, justru berbuat syirik, berbuat khurafat dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kapan dia mau, dia bisa mengeluarkannya. Ya, misalnya dia bisa mengubah sesuatu atau mengeluarkan sesuatu, misalnya beras atau yang lainnya, atau pokoknya yang dianggap itu karamah lah. Kapanpun diminta dia bisa mengeluarkannya. Itu bukan wali Allah. Bukan wali Allah. Itu adalah sihir. Sihir, ya. Dan bisa dipelajari atau bisa diajarkan, diturunkan. Ya, ini berarti sihir. Dan semakin lemah dengan ketakwaan. Semakin bertakwa kepada Allah akan semakin lemah. Contohnya dibacakan Al-Quran akan semakin lemah. Nah, itu diantara. Bukan semakin lemah, mungkin bisa jadi ada yang kelejotan gitu, Ustaz. Nah, betul. Ya, inilah diantara ciri-ciri kita bisa membedakan mana yang benar-benar karamah dan mana yang wali Allah atau mana yang wali syaitan. Ya, seperti itu. Masya Allah. Teman, ada lagi nih, Ustaz. Kenapa kok bisa gitu orang yang kita tahu orangnya dalam hal ini pintar lah, retorika segala macam. Tapi dalam hal beginian kok kayaknya nggak nyambung gitu. Ini apakah memang dari sononya atau bagaimana saja? Kemungkinan karena antara dua, ya, antara kejahilan atau syubhat yang masuk kepadanya. Makanya semakin seseorang jauh dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, itu akan semakin aneh. Tapi seseorang ketika mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah,
semua halnya itu akan semakin jelas, bukan semakin aneh, Dan bisa diterima oleh akal. bisa diterima. Nah, Bukan seperti itu. orang gila yang dianggap wali Betul. yang kita melihat aneh gitu. Nah, saya. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu Ya. fiik atas pemaparan antum tentang wali Allah dan wali setan. Semoga teman-teman sekalian kita bisa menggunakan logika kita, bisa membedakan mana wali Allah dan mana wali setan. Karena yang namanya wali setan kadang-kadang nggak masuk akal apa yang dikerjakan gitu, coret-coret mobil, pakai kolor, terus di mimbar kadang aneh-aneh, seperti itu. Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan antum dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sudah saja pertemuan kita pada hari ini, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dengan tema yang berbeda pula dalam program Ngobrol Santai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan.